hamba Tuhan, majelis, dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Evangelis Valendrik Waleleng selama 4 tahun di GKI Palu. Mulai tanggal 6 Juli 2020, Evangelis Valendrik Waleleng akan meninggalkan kota Palu untuk melanjutkan pelayanan selanjutnya. Kami mendoakan senantiasa kasih karunia Tuhan menyertai dalam sepanjang perjalanan pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Shalom, selamat hari Minggu bagi semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita jika hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya pada hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Sekalipun kita beribadah pada saat ini di rumah masing-masing, namun kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sembah Dia, kita mau puji dan agungkan Raja kita dengan mengangkat pujian, masyurkan Rajamu, KPPK nomor 8. Bernyanyi
Dengarkanlah nats pembimbing bagi kita dalam ibadah kita pagi hari ini yang diambil dari Matius 5 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Marilah kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita meminta Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita di dalam doa teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Ibadah pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkatinya. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah hampir 4 bulan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Di masa pandemi ini, ada banyak hal yang kita mungkin rasakan dan alami, yang bisa saja membuat hati kita cemas, takut, bahkan sampai kehilangan damai. Perasaan yang sama juga dialami oleh seorang penulis lagu him bernama Anne Murphy. Dia mengalami banyak sekali pergumulan. Suami terkasih meninggal, bahkan dia mengalami sakit. Tetapi melalui pujian yang nanti kita akan nyanyikan, dia bersaksi, meski awan gelap menutupinya, namun dia tetap dapat merasakan damai yang daripada Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang takkan meninggalkannya. Janji Tuhan yang sama pun ada bagi kita semua. Di masa pandemi ini, Tuhan berjanji Dia takkan tinggalkan kita. Dan Dia akan memberikan damai sejahtera di hati kita. Mari dengan iman kita angkat pujian ini. Damai di hatiku, KPPK 265. Damai di hatiku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutup
Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli seperti yang diikrarkan oleh semua jemaat Tuhan dari segala tempat dan segala abad. Mari kita mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi, silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Gersoni. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan pada saat kita menaikkan doa Bapa kami, kita bersama-sama dalam sikap berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat, bakti, syukur kami panjatkan kepada Allah Juru Selamat kami yang kekal. Sebab hari ini merupakan hari perhentian yang dikuduskan oleh Tuhan. Kami beribadah, menyembah, menikmati sukacita, menikmati pengharapan di dalam Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang sudah memimpin dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab kami masih diberikan kesempatan bersama-sama dengan keluarga kami untuk beribadah, menikmati sukacita, menikmati keagungan di dalam Tuhan ketika kami datang beribadah dan datang untuk memprioritaskan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang telah memimpin, memberkati kehidupan kami sepanjang hari-hari kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan terima kasih karena lewat setiap tantangan, pergumulan, kesulitan, Engkau tetap ada sebab Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan umat-Mu. Namun kami sadar bahwa dalam perjalanan kehidupan kami seringkali jatuh bangun di dalam dosa dan pelanggaran. Itulah sebabnya Tuhan kami mengaku dosa dan pelanggaran kami. Darah Yesus melayakan kami, darah Yesus menguduskan kami, sehingga kami layak untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang sempurna. Ya Tuhan, kami datang menaikkan syukur sebab Engkau adalah Allah yang sudah menopang kami, baik itu di tengah-tengah pekerjaan, usaha, bisnis jemaat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menopang bahkan memberkati. Kami juga menaikkan syukur kami kepada Tuhan sebab Tuhan telah memimpin anak-anak kami sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik. Secara khusus ya Tuhan, mereka telah menerima hasil kelulusan dan mereka akan masuk ke jenjang yang selanjutnya. Tuhan akan memimpin, memberkati supaya mereka dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengikuti sekolah mereka. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami hanya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kami berdoa, berikan kepada mereka hikmat sehingga mereka dapat memilih sekolah yang akan dipilih untuk kelangsungan pendidikan anak-anak kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami hanya pasrahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang telah menerima hasil ujian mereka dan mereka telah naik kelas. Tuhan terus memimpin, memberkati supaya mereka juga dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kami pasrahkan kehidupan dan masa depan mereka. Kami percaya Tuhan terus memimpin dan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan secara khusus bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun
pada hari ini dan minggu ini, dan dalam rangkaian sukacita hari ulang tahun pernikahan, Tuhan memimpin memberkati mereka, biarlah mereka menikmati janji Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus memimpin bahkan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa dan menyerahkan secara khusus untuk kota kami, di mana kami hidup, di mana kami berkarya. Ya Tuhan, Engkau terus memimpin, menolong, memberkati pemerintahan yang ada di kota kami, supaya mereka dapat menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan baik. Kami terus mendukung di dalam doa untuk semua upaya-upaya pencegahan, secara khusus untuk virus corona yang sedang menyebar. Kami percaya Tuhan terus akan menolong, memberkati, sehingga pada akhirnya juga mata rantai ini akan segera berakhir dan akan segera putus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau terus menolong, memberkati orang-orang yang saat ini mungkin mereka sedang terpapar oleh karena virus ini. Ya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk menghadapi kenyataan ini, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jamah pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk tenaga para medis yang terus berjuang untuk menolong orang-orang yang saat ini sedang terpapar virus corona. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka di tengah-tengah keadaan mereka. Engkau memberikan kemampuan kepada mereka, berikan kepada mereka hikmat supaya mereka dapat menangani semua pasien-pasien yang sedang terpapar, dan pada akhirnya kami melihat bagaimana kuasa campur tangan terus menolong bahkan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus mendukung di dalam doa untuk gereja-gereja Tuhan yang akan mempersiapkan untuk masuk dalam ibadah new normal. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan terus menolong, memberkati semua persiapan-persiapan gereja, baik itu yang ada di Indonesia, yang ada di kota kami. Tuhan terus menolong bahkan memberkati, sehingga semua persiapan-persiapan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa sehingga pada akhirnya jemaat pun dapat mengikuti ibadah, meskipun kami harus mengikuti semua instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah, baik itu protap yang ada. Tuhan terus menolong, memberkati, berikan kesiapan hati kepada jemaat, supaya kami bersama-sama dapat menikmati ibadah, pujian, penyembahan, dan pengagungan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memimpin dan memberkati kehidupan umat, dan ajarlah kepada kami, supaya kami terus hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa, syukur, permohonan, syafaat kami, yang kami bawa, yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan
yang diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan baca secara bersama-sama. LAI memberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang terlebih lagi melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening yang telah tercantum di layar, atau dapat memasukkan ke dalam amplop dan mengantarkannya ke gereja pada jam kerja. Sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita angkat pujian, Jadikan Aku Saluran Berkat, KPPK 326. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberkati kami. Berkat-berkat-Mu berkelimpahan dalam hidup kami,
tidak dapat kami menghitungnya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami bawa semua persembahan kami ini. Engkau memberkati persembahan kami ini, agar persembahan ini dapat dipakai bagi pelayanan di gereja ini dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Engkau juga memberkati para majelis yang akan mengelola, beri mereka hikmat dan bijaksana yang daripadamu untuk bisa mengelola persembahan ini. Dan Tuhan, ajarkan kami agar kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan, sekalipun saat ini kami ada dalam masa pandemi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah yang akan diuraikan oleh hambanya, penginjil Wesley. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkannya. Kita mengangkat pujian, Dia hanya sejauh doa.
Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kami, penyembahan kami, ada waktu untuk kami belajar dari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami belajar firman-Mu. Kami bukan saja dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, tetapi Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus melingkupi hamba-Mu. Perkataan-perkataan hamba-Mu adalah perkataan yang Tuhan inginkan, perkataan yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar saat ini. Roh Kudus memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, tadi kita sudah membaca Alkitab kita yang dipimpin oleh liturgis, dan saat ini kita akan melihat lebih lanjut lagi beberapa ayat penting yang akan kita bahas dari firman Tuhan yang telah kita pelajari, yang telah kita baca tadi. Dan dari pembacaan kita pada hari ini dari Yohanes 9, saya memberi tema yaitu orang Kristen harus bercahaya. Saudara, Yohanes 8 ayat 14, Yesus berkata di sana bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Tetapi di Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia dan seterusnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Saudara, tujuan kita bercahaya, tujuan orang percaya bercahaya adalah supaya orang melihat perbuatan baik kita dan Allah dimuliakan. Orang percaya berfungsi sebagai penerang dunia di dalam kegelapan ini karena kita memiliki Yesus yang adalah terang dunia itu. Saudara, sebagai terang, hidup kita harus bercahaya di mana kita berada. Hidup kita harus bercahaya di sekitar dimanapun kita berada. Oleh karena itu, hidup yang bercahaya nampak dari beberapa ciri. Dan beberapa ciri itu kita akan lihat sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan di ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Hidup yang bercahaya nampak dari sikap hidup kita yang peduli terhadap orang lain. Saudara, di era yang semakin maju dan berkembang ini, kepedulian manusia satu dengan yang lainnya tidak berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Tidak berjalan seiring dengan kemajuan zaman, justru mengalami kemunduran. Kepedulian kita berbanding terbalik dengan kemajuan teknologi yang ada. Kemajuan era yang ada semakin maju, semakin modern, tetapi kepedulian manusia justru semakin menurun. Kehilangan makna dan menjadi suatu yang langka dan mahal. Saudara, istilah lolo, gue itu kita dengar dulu hanya terjadi di kota-kota besar. Tetapi sekarang bukan hanya di kota besar, di desa-desa pun terjadi. Dan mirisnya orang Kristen juga terpapar oleh ego ini. Kamu mau makan kek? Kamu mau kelaparan kek? Kamu mau hidup, mau mati kek? Mau sehat, mau sakit, terserah. Apa peduli saya? Sepintas, sepertinya ini benar. Kenapa kita harus terlalu masuk dalam urusan orang? Kenapa kita harus masuk ke dalam keluarga orang? Tetapi saudara, jika kita belajar dari teladan Yesus, jika kita belajar dari kehidupan Yesus, maka kita temukan bahwa sikap seperti ini adalah salah, bahkan berdosa. Ketika Yesus melintas, kembali kita ke
teks pembacaan kita tadi, ketika Yesus sedang melintas atau sedang lewat di mana ada orang buta itu, boleh tidak dia lewat saja dan tidak menyembuhkan pengemis yang buta itu? Menurut saya sah-sah saja. Boleh-boleh saja karena Yesus hanya melewati jalan itu. Tapi yang kita lihat, yang kita baca, Yesus tidak seperti itu. Mari kita perhatikan kembali nas yang kita baca tadi, Alkitab yang telah kita baca tadi. Di ayat 8, orang buta yang disembuhkan Yesus adalah pengemis. Perhatikan kata pengemis, saudara, garis bawahi kata itu. Orang buta yang disembuhkan Yesus adalah seorang pengemis. Di ayat 1, waktu Yesus sedang lewat. Ini menjelaskan bahwa pengemis buta ini bukan merupakan tujuan perjalanan Yesus. Bukan merupakan tempat yang direncanakan oleh Yesus dan murid-murid. Karena Yesus hanya sedang lewat saja di tempat itu. Saudara, yang menarik di bagian ini adalah ketika Yesus melihat seorang buta. Dijelaskan di ayat 1. Ketika Yesus melihat orang buta itu. Saudara, tentang melihat ini kita bisa melihat di bagian yang lain. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat penggotong orang lumpuh, orang sakit itu, maka akibatnya adalah dosa orang sakit itu diampuni dan orang sakit itu, orang lumpuh itu pun disembuhkan. Karena Yesus melihat iman penggotong itu. Kemudian di bagian lain Matius 9 ayat 9, ketika Yesus melihat pemungut cukai, dampaknya adalah pemungut cukai itu atau Matius itu sendiri menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus. Saudara, Yesus sebenarnya hanya lewat saja tempat di mana ada orang buta ini. Dengan banyaknya pelayanan, dengan padatnya kesibukan yang Yesus lakukan, bisa saja Yesus lewat tanpa memperhatikan, tanpa mempedulikan orang buta itu. Tetapi sekali lagi Yesus tidak seperti itu. Yesus berhenti lalu menyembuhkan si pengemis buta itu. Saudara, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Yesus peduli terhadap kebutuhan orang buta itu. Yesus tidak punya motivasi lain. Yesus tidak punya tujuan yang terselubung di balik tindakannya menyembuhkan orang buta itu. Suatu ketika saya dan Holly, anak saya yang kedua, di jalan raya melihat seorang anak kecil berumur kurang lebih 4 tahun berjalan bersama dengan ibunya. Waktu itu sekitar pukul 2:30 sore dan matahari sangat terik, sangat panas. Kemudian saya memperhatikan anak kecil itu, dia berjalan tanpa alas kaki, dia berjalan tanpa sendal, dan seketika juga saya melihat di dalam mobil ada sendal anak saya yang seumuran dengan anak kecil itu, yang umurnya sekitar 3-4 tahun. Saudara bisa membayangkan, anak sekecil ini jalan di terik matahari, di pinggir aspal, panas sekali, tidak memakai sepatu atau tidak memakai sendal. Kemudian saya berkata kepada anak saya, Holly, itu sendal adik kita kasih yuk sama anak itu. Kemudian Holly berkata, jangan ayah, nanti adikku cari, nanti adikku nangis. Tapi mobil kami terus berjalan, Holly bilang, iya ayah, kasih aja anak itu, kasihan dia. Kemudian saya berkata kepada Holly, lain kali aja deh, nanti kita kasih sendal adik ini kepada anak itu. Karena mobil kami terus berjalan, sebenarnya saya malas berbalik arah. Saya malas kembali untuk menemui anak dan ibu itu. Saudara, ini yang sering terjadi. Kadang kita peduli tapi sulit untuk melakukannya. Kadang hati kita peduli tapi banyak pertimbangan. Dan kita peduli tetapi banyak hanya sebagai konsep. Kita peduli itu hanya sebagai statement dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Saudara, kepedulian Yesus tidak banyak pertimbangan. Kalau saudara memperhatikan ayat 1 sampai selesai, waktu Yesus melihat orang buta itu, waktu dia melihat dan dia langsung bertindak, dia langsung mengerjakannya. Belajar dari Yesus,
Mari kita peduli satu sama lain, saudara. Sesibuk apapun saudara, sepadat apapun pekerjaanmu, sepadat apapun pelayananmu, jangan abaikan orang lain yang ada di sekitarmu. Secara negatif saudara, ada juga orang yang peduli, tetapi dengan motivasi-motivasi tertentu. Mereka peduli kepada sesama, mereka peduli kepada orang lain, tetapi supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Foto sana sini, upload sana sini kebaikan mereka, kepedulian mereka kepada orang. Yang seperti ini bukan peduli, tapi saya katakan sebagai makan puji. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Inilah yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi. Dan Yesus mengecam tindakan seperti ini. Yesus berkata, sesungguhnya engkau sudah mendapat upahmu. Upahnya apa? Ya dipuji orang, disanjung orang. Saudara, peduli itu tidak boleh ada tujuan dan alasan terselubung. Tetapi peduli harus tulus karena kasih. Karena ada kasih Kristus di hati kita. Sehingga kita peduli kepada orang lain. Saudara, peduli juga tidak boleh pilih-pilih orang. Kalau kita perhatikan di pembacaan kita, orang yang Yesus sembuhkan ini bukan pejabat. Orang yang Yesus sembuhkan ini bukan orang kaya, bukan orang ternama, tetapi seorang pengemis buta yang bahkan namanya tidak tertulis, tidak disebutkan dalam kisah ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata, hendaknya terangmu bercahaya. Jadilah orang yang peduli terhadap sesama. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat 2 dan 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, murid-murid Yesus bertanya, mengapa orang itu buta? Siapa yang berdosa? Diakah atau orang tuanya sehingga dia terlahir buta? Jawab Yesus sederhana dan singkat. Yesus berkata, dia buta bukan karena dosa, tetapi sebagai sarana untuk menyatakan pekerjaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus melihat penderitaan orang buta itu, kemudian menyembuhkannya. Jawaban Yesus adalah solusi untuk murid-muridnya. Sekaligus tindakan Yesus adalah menjadi solusi bagi orang buta itu. Sebuah tulisan atau statement yang dibuat oleh WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, saya tertarik dengan kata-kata ini yang berkata begini. Jika Anda bukan bagian dari solusi, maka Anda adalah bagian dari masalah. Saudara, tidak ada abu-abu di sini. Kalau bukan menjadi solusi, berarti menjadi masalah. Tidak ada di tengah-tengah. Saudara, hidup kita seharusnya menjadi jawaban bagi persoalan yang dihadapi orang. Bukan justru pembuat masalah. Masalah terbesar orang buta yang Yesus selesaikan bukan hanya pada matanya saja. Tapi masalah keselamatannya. Ini menarik saudara. Bukan hanya matanya yang telah melihat, tapi hidupnya juga diselamatkan. Kalau saudara perhatikan di ayat 38, dia berkata, orang buta, pengemis yang telah disembuhkan Yesus ini berkata, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Saudara, jadilah solusi. Jadilah jawaban untuk masalah orang lain. Terutama masalah keselamatan. Jadilah jawaban atas pergumulan orang lain. Dan bawalah Yesus kepada setiap orang yang kau jumpai. Bawa Yesus kepada asisten rumah tanggamu. Bawa Yesus kepada karyawanmu. Bawa Yesus kepada rekan-rekanmu yang sama-sama berolahraga. Bawa Yesus kepada sahabat-sahabatmu dimanapun kau berada. Karena mereka membutuhkan solusi. Karena mereka membutuhkan jawaban untuk keselamatan mereka. Saudara, jadilah solusi, jadilah jawaban. Sehingga orang dapat berkata,
Aku percaya Tuhan. Dan mereka pun menyembah Yesus. Banyak orang percaya yang bukan justru menjadi solusi, tetapi menjadi masalah. Pembuat masalah. Bukan jadi solusi untuk keselamatan orang lain. Justru sebaliknya membuat orang batal percaya kepada Yesus. Batal datang kepada Yesus. Saudara, Alkisah seorang bapak yang menjadi Kristen karena mendengarkan Injil. Dan bapak ini singkat cerita menjadi sangat aktif di gereja. Bapak ini kemudian terlibat di dalam berbagai kegiatan gereja. Namun istri dan anak-anaknya masih dengan kepercayaan lama mereka. Sering si bapak ini menginjili istrinya, menginjili anak-anaknya. Ini perbuatan yang terpuji, bukan? Dia menyampaikan Injil kepada istrinya. Dia menyampaikan kabar baik kepada anak-anaknya. Tapi tidak satu pun anaknya yang mau menjadi Kristen. Istrinya juga demikian, tidak mau percaya kepada Yesus dan menjadi Kristen. Merasa tidak berhasil dan kecewa, si bapak kemudian bertanya, kenapa kalian tidak mau menjadi Kristen? Kenapa ibu tidak mau percaya Yesus? Kenapa anak-anakku tidak mau menjadi Kristen? Istrinya kemudian berkata, Pak, maaf, saya sudah membaca Alkitab yang Bapak punya. Saya mengerti pengajaran Yesus di sana. Pengajaran Yesus sangat baik. Pengajaran Yesus sangat menarik untuk saya. Tetapi saya tidak menemukan bahwa Yesus mengajarkan suami untuk selingkuh. Saya tidak menemukan bahwa Yesus mengajarkan suami kasar sama istri. Kenapa Papa selingkuh? Kenapa Papa kasar sama saya? Dan kenapa Papa juga tidak jujur dalam bisnis dan pekerjaan? Sementara pengajaran Yesus tidak seperti itu. Yesus mengajarkan tentang kejujuran. Yesus mengajarkan tentang ketulusan, kelemah lembutan dan kasih. Kenapa Papa tidak seperti yang Yesus ajarkan? Gantian anak-anaknya juga berkata, Ayah, kami juga baca Alkitab tentang ajaran Yesus. Bahwa kita harus kudus dalam pikiran, kudus dalam perbuatan, kudus dalam perkataan dan tindakan. Tetapi waktu kami main HP ayah, kami sering dapatkan video-video porno. Kami sering temukan foto-foto telanjang di sana. Sementara Yesus mengajarkan tentang kekudusan hidup. Saudara, akibatnya istri dan anak-anak ini mengurungkan niat menjadi Kristen hanya karena kelakuan sang ayah, hanya karena kelakuan sang suami yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Sang ayah bukan menjadi solusi, justru pembuat masalah. Istri dan anak-anaknya tidak mau menjadi Kristen karena kelakuannya. Karena sikap dan perbuatan sang ayah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, hendaknya terangmu bercahaya, jadilah solusi dan jawaban atas masalah orang lain. Ini yang Tuhan mau bagi kita sebagai orang percaya yang ada terang, supaya kita terus bercahaya. Yang ketiga, saudara, perhatikan ayat 4, 6, dan 7. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Setelah mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam, dan seterusnya. Saudara, yang ketiga adalah menggunakan waktu dengan baik. Menggunakan waktu dengan baik. Fokus kita pada bagian ini adalah pada masalah waktu. Kalau saudara memperhatikan di ayat 3 dan 4 itu, di sana Yesus berkata-kata, di sana Yesus berbicara, di sana Yesus menjelaskan banyak hal. Sedangkan di ayat 6 kita menemukan bahwa Yesus bertindak, Yesus berbuat sesuatu. Ada keseimbangan antara perkataan Yesus dengan tindakan.
Ada keseimbangan dengan apa yang dia jelaskan dengan perbuatannya. Saudara, Yesus dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Karena dia menggunakan waktunya dengan baik. Karena dia memanfaatkan waktunya secara efektif. Penekanan pada bagian ini sekali lagi adalah tentang pemanfaatan waktu dengan baik. Menggunakan waktu secara efektif dan mengisi waktu dengan hal-hal yang bernilai. Mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang dimaksud dalam bagian ini, menghitung hari-hari itu bukan tentang angka, tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari kita, mengisi hidup kita dari hari ke hari dengan hal-hal yang bermanfaat dan memuliakan Allah. Saudara, kenapa Yesus mengingatkan tentang penggunaan waktu? Dalam Mazmur 90 ayat 10 dijelaskan seperti ini. Masa hidup manusia hanya 70 tahun, selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Saudara, sebuah lirik lagu lama yang sepertinya tidak pernah dinyanyikan lagi yang berkata seperti ini. Hidup semua manusia seperti bunga rumput, pagi harinya mekar dan indah. Lalu di siang hari bunganya segera layu, gugurlah seperti daun kering. Saudara, hidup manusia seperti itu. Yakobus menggambarkan hidup kita sama seperti uap. Sebentar kelihatan, lalu lenyap. Pemazmur dengan jelas berkata, hidup manusia hanya 70 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Gunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Karena ada waktunya, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita tidak tahu berapa umur yang Tuhan kasih. Saudara, semua kita, semua manusia, dari anak-anak sampai orang tua, potensi bau tanah. Dulu orang berkata kalau hanya nenek-nenek, kakek-kakek yang bau tanah. Tapi saya berkata tidak. Mulai anak kecil yang baru lahir sekalipun, potensi bau tanah. Saudara bisa cek di batu nisan, bisa baca di sana. Di sana tertulis umur seseorang. Kita akan menemukan di sana ada yang baru lahir beberapa jam. Ada yang umurnya baru 1 hari. Di sana ada anak-anak. Di sana ada remaja. Di sana ada anak muda dan orang tua. Saudara, kata bijak yang dituliskan seorang rekan pengurus Komisi Mandarin di WA Group, saya tersentak. Dan kata-kata ini baik sekali, berkata seperti ini. Hidup ini seperti pensil yang pasti akan habis tetapi meninggalkan tulisan-tulisan yang indah dalam kehidupan. Seperti yang kita lakukan hari ini. Semoga kita dapat meninggalkan kebaikan yang berarti di saat kita tiada kelak. Saudara, Tuhan Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Gunakanlah waktumu sebaik mungkin untuk melakukan apa yang Tuhan mau engkau kerjakan. Mari kita berdiri. Kembali kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita pelajari. Terbatas dan singkat saya menjelaskan bagian ini. Tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan lebih lagi menjelaskannya. Akan lebih lagi menguraikannya bagi setiap saudara. Sehingga saudara dimampukan untuk mengerti dengan baik dan melakukannya dalam hidupmu setiap hari. Orang Kristen harus bercahaya. Ini kata Tuhan Yesus.
Dan hal itu harus nampak dari sikap hidup kita. Peduli terhadap orang lain. Hidup kita menjadi jawaban, jadi solusi atas masalah orang lain. Dan kita menggunakan waktu secara efektif. Menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran yang luar biasa Engkau tunjukkan. Melalui sikap-Mu, melalui tindakan-Mu, pengajaran-Mu terhadap murid-murid yang juga menjadi pengajaran bagi kami saat ini. Tuhan, kami mau seperti apa yang Kau ajarkan. Kami mau peduli terhadap orang lain. Kami mau menjadi jawaban, menjadi solusi atas masalah orang lain. Dan kami mau memanfaatkan, menggunakan waktu yang ada untuk pekerjaan-Mu, untuk melakukan hal-hal baik yang memuliakan Tuhan. Menggunakan waktu kami secara efektif. Dan itu menunjukkan bahwa kami adalah terang dunia ini. Dan terang kami terus bercahaya. Orang melihat perbuatan baik kami dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah setiap jemaat-Mu. Tolonglah setiap orang yang mendengar firman Tuhan saat ini. Mampukan setiap kami ya Tuhan. Untuk mengerjakan firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Untuk menghidupkan firman Tuhan ini. Dalam sikap kami, dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami, tingkah laku kami setiap hari. Sehingga kami dapat dikatakan sebagai terang dunia dan kami terus bercahaya menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saya yakin kita semua telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Doksologi. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta, semesta alam sekalian isinya. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal, yang telah mengangkat hidup kita dari alam maut ke dalam hidupnya yang kekal. Pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat, disilahkan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.